Dalam bahasa Sunda, Inval itu adalah together everyone achieves miracle, not more. Cirinya cuma 3, pemikirannya sama, perasaannya sama, peraturannya sama. Dalam bahasa Sunda, Inval itu adalah together everyone achieves miracle, not more. Cirinya cuma 3, pemikirannya sama, perasaannya sama, peraturannya sama. Ada worldview di situ, memandu visi misi, ada keteladanan di situ, ada konsistensi militansi di situ, ada amar ma'ruf nahi munkar di situ, dan semuanya dalam koridor atur ilmu. Maka mutlak perlu satu frekuensi semua stakeholder. Dan dengan izin firman Allah, akhirnya hari itu terwujud. Nah ini buktinya. Password of the Codex Achieving the Impossible. Nah ini telunjuk saya. Serius. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah mimpi besar itu masih ada terkait dengan peradaban yang sedang kita bahas? Ada 2 kota. Kota pertama tutup buku sudah selesai. Ternyata ada kelanjutannya. Dan pembebasan kedua, penaklukan kota Roma dengan izin Allah juga pasti akan terrealisasi. Pasti. Sungguh beritanya akan diketahui di kemudian hari. Tidak diragukan juga bahwa realisasi pembebasan kedua itu menuntut kembalinya khilafah musyidah di tengah-tengah umat muslim. Saya mencoba mencari tahu, kalau hari ini ada yang tidak suka dengan kata khilafah, ternyata ada 3 pihak. Pihak pertama memang dia nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti harus beri proses. Yang kedua, dia pelaku maksiat, tidak mau bertobat. Sebab kalau maksiat harus bertobat, dia tidak mau. Siapa pihak yang meminta dia bertobat? Salah satunya 3, dia operator dari kapitalisme. Namanya operator kapitalisme, dia sudah mendapatkan keuntungan. Dari Freeport berapa keuntungannya? Dari dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang saya sebut dengan achieving the impossible. Akhirnya. Jadi kalau kita mengubah peradaban ini, maka memang harus pakai kepemimpinan transformasional, tapi berbasis worldview Islam. Saya sederhanakan apa sih kepemimpinan transformasional? Kepemimpinan yang membuat orang mau hijrah dari peradaban asal ke peradaban Islam. Jadi kesimpulannya, caranya bagaimana? Caranya gimana? Ya. Dari buku ini caranya bagaimana? Ternyata sederhana sekali, cuma 2 kata, yaitu 1, 2, 1. Ya, makan malam semakin senyap. Ya, caranya adalah cukup copy the master and training by kopi saja, nggak usah buat cara baru. Belum tentu jadi, ini sudah terbukti. Dan kenapa Muhammad Al-Fatih ini hampir di semua sesi beliau melakukan apapun selalu ada kata-kata jaga syariat di depan mata kalian. Kalau ditanya kenapa strateginya begitu, beliau mencontohkan Rasul pun dulu melakukan strategi seperti itu. Bahkan ada satu benteng pertahanan yang beliau bangun, namanya apa namanya? Saya lupa. Itu konfigurasinya bentuk lafal Muhammad. Lupa namanya. Kita kan pokoknya benteng ada di sini ya. Kalau udah malam saya juga lupa. Jadi kalau copy the master, maka memang harus kembali kepada way of life yang benar. Apa itu way of life benar? Ini. Di mana sih berbeda ini? Ketika kita Islam diciptakan Allah dan menurut Allah, maka hidup itu ibadah kepada Allah, maka terjadilah penaklukan. Tapi kalau kapitalisme, maka bukan penaklukan, tapi pasti penjajahan.
cara pandangnya berbeda karena dimunculkan dari worldview yang berbeda. Kalau Islam, maka kita pasti harus jadi hamba Allah dan hidup kita sesuai dengan aturan Allah. Dalam kamus, maka satu ranah bahasa, way of life, worldview, itu ternyata kontennya juga akidah. Dalam bahasa lebih luas, inilah visi dan misi penciptaan manusia. Lalu bagaimana hubungannya antara way of life, akidah saya dengan complex problem solving? Ketemu di sini. Sebagai worldview, way of life, maka Islam itu punya dua, akidah dan nizam. Disebut worldview, tidak mungkin dia disebut worldview kecuali dia punya aturan yang dilahirkan. Dengan aturan yang dilahirkan, dia bisa menjelaskan empat hal ini. Kalau dia akidahnya berarti masuk dalam fitrah dan jadi iman. Kalau dia masuk ke dalam tiga tatanan ini, maka inilah tauhid. Bagaimana menjelaskan beberapa solusi, bagaimana menjaga akidah, dan bagaimana mengemban Islam, itu semuanya masuk dalam tauhid. Dan ini dalam bahasan amal soleh. Kok bisa melakukan problem solving? Ya, karena kalau dilakukan, ini sesuai dengan maunya Allah, dan ini akan menjawab 8 tujuan agung penerapan syariat. Seperti apa? Maka dalam salah satu bab saya tuliskan, ini pembebasan, bukan penjajahan. Ternyata untuk membebaskan ada prosedurnya. Jadi mohon apa sih bisa saja langsung berkumpul, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena ketaatan kepada syariat. Akhirnya